Halo, hari ini saya akan membahas tentang channeling with Lucifer. Saya akan bertanya dan dia akan menjawab. Pertanyaan saya yang pertama adalah, orang percaya bahwa pemberontakanmu telah membuat sepertiga malaikat di surga jatuh, dan mereka melahirkan raksasa atau Nephilim yang setelah mereka mati, mereka menjadi demon atau raja. Menurut kamu bagaimana? Lalu Lucifer menjawab, manusia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lambat dalam memahami, sulit mengenal kebenaran karena selalu memakai logika. Bahkan pengetahuan yang dipahami oleh para makhluk astral sekalipun tergantung lingkungan tempat ia tinggal. Di level berapa ia berada. Semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pengetahuannya. Ketika seorang berbicara dengan makhluk astral yang levelnya masih di bawah, level bawah, maka informasi yang ia sampaikan menjadi kurang akurat. Karena ia hanya punya pengetahuan di seputar lingkungannya dan pergerakannya. Lalu saya bertanya, ada yang berkata demon atau roh jahat adalah malaikat yang menolak tugas dari Tuhan. Menurut kamu demon itu siapa dan asalnya dari mana? Lucifer menjawab, Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Dia tidak pernah menciptakan demon karena tidak ada kegelapan di dalam dirinya. Demon diciptakan oleh sang naga, the dragon, the first ruler. Sang naga yang menciptakan dunia materi dan penguasanya di dalam kelalaiannya dan kebodohannya. Kegelapan datang sebagai kebalikan dari terang Tuhan. Gimana di alam semesta ini selalu berlaku hukum keseimbangan atau yin and yang. Makanya orang selalu punya pilihan untuk memakai energi baik atau energi jahat, untuk melakukan hal yang baik atau hal yang jahat. Orang bodoh akan memakai energi jahat untuk berbuat jahat. Lalu saya bertanya lagi, kenapa saat ini banyak sekali orang yang ikut pesugihan, seolah-olah mereka sudah tidak punya moral yang baik, mempekerjakan setan untuk cari uang buat menafkahi keluarga. Apakah mereka sudah tidak takut lagi sama Tuhan? Sudah kehilangan akal sehat? Lalu Lucifer menjawab, manusia pada dasarnya lebih mencintai kenikmatan hidup daripada hidup menderita, sehingga mereka suka hidup mudah, tidak peduli bagaimana cara mendapatkannya. Manusia itu bodoh, lambat untuk mengerti atau sluggish, tidak suka berpikiran panjang, suka yang instan, singkat, cepat menghasilkan, tanpa peduli akibatnya, baik bagi keseimbangan lingkungan alam ataupun komunitasnya. Ketika tingkat kehidupan itu, tingkat kesulitan kehidupan itu naik, seperti itu akibatnya. Membunuh sesama pun mereka rela, supaya mereka bisa hidup sesuai dengan keinginan mereka. Saya bertanya, apakah kamu menciptakan sistem keuangan dunia dan kamu juga yang mengatur kemana uang itu mengalir? Lucifer menjawab, of course, I'm the God of this world. Aku adalah Tuhan atas keuangan, Master of Financial. Masalah ekonomi di bumi harus dipimpin oleh seseorang yang tak brilian, dan sosok itu adalah saya. Lalu saya bertanya, so it takes an angel to settle the whole system monetary of this world. Jadi itu membutuhkan seorang malaikat untuk mengatur sistem keuangan dunia ini? Saya tanya. Lucifer menjawab, exactly, tepat. Semua kekuasaan, harta materi di dunia ada di bawah otoritas saya. Barang siapa ingin kaya dan berkuasa harus melalui saya. Ia harus datang pada saya dan bikin perjanjian dengan saya, dan menyembah saya sebagai Tuhan mereka, karena mereka suka harta kekayaan, dan saya dapat berbagi dengan siapapun yang saya inginkan, dan saya akan memberikan apa yang mereka inginkan. Harta kekayaan, popularitas, kemakmuran, kekayaan dunia, splendor, pleasure, semua ada di ujung jari saya, kata Lucifer. Dan saya melihat sebuah penglihatan Lucifer itu tinggal menunjuk, dan tiba-tiba
benda-benda yang manusia inginkan seperti mobil mewah, rumah mewah, dan semua yang mewah-mewah itu langsung ada di depan mata yang tadinya tidak ada. Seolah-olah harta kekayaan dunia itu yang super mewah itu semua ada di ujung jarinya. Dia tinggal menunjuk, tiba-tiba benda-benda itu langsung ada di sana. Lalu saya bertanya, sebagai balasannya, kamu memberikan semua ini, kamu minta apa? Lucifer menjawab, jiwa mereka. Saya bertanya, lalu apa yang kamu lakukan dengan jiwa mereka? Lucifer menjawab, aku akan lakukan seperti yang aku suka. Saya bertanya, kan jiwa mereka milik Tuhan, bagaimana mungkin kamu mengambilnya? Lucifer menjawab, mereka kan sudah menyerahkan padaku. Saya bertanya, berapa lama jiwa mereka akan jadi milik? Lucifer menjawab, selama sang naga, dragon, the first ruler, masih berkuasa. Saya tanya, sampai kapan? Lucifer menjawab, tidak ada yang tahu kecuali Bapa di surga. Saya bertanya lagi, kenapa manusia melekat dengan dosa hawa nafsu? Contohnya makan berlebihan, seks, atau gaya hidup yang suka pamer berlebihan. Lucifer menjawab, karena kalian terdiri darah dan daging, sifatnya membumi, sehingga kalian menyukai hal-hal yang sifatnya bumi, tanah, kotor. Itulah sifat alami kalian, manusia bumi. Lalu saya bertanya, pernah suatu hari saya lihat penglihatan. Saya lihat seekor naga keluar dari lubang neraka atau abyss. Lalu ia terbang mengelilingi bumi. Si naga ini bisa berbicara. Ia bergumam sendiri tanpa saya tahu ia sedang bicara dengan bicara apa, karena ia menggunakan bahasa yang tidak saya mengerti. Selesai ia mengelilingi bumi, ia akhirnya mendarat di sebuah daratan besar yang disebut Eropa, dan ia mendirikan sarangnya di sana. Maksud apa ya? Dragon itu siapa? Dragon itu adalah, Lucifer menjawab, dragon itu adalah the beast. Dalam kitab Wahyu disebut penyesat besar. Dengan pengajarannya ia menipu dan menyesatkan banyak orang. Saya tanya, saya pikir dragon itu kamu, Lucifer. Lalu Lucifer bilang, no, it's not me. Lucifer is Lucifer, not the dragon. Lucifer adalah Lucifer dan bukan naga. Lalu saya bertanya lagi, siapakah orang-orang yang bisa melihat atau terhubung dengan kamu? Lucifer menjawab, biasanya mereka yang telah terhubung dengan saya di kehidupan masa lalu. Barang siapa telah terhubung dengan saya di kehidupan masa lalu, maka ia akan terhubung kembali di kehidupan yang akan datang. Saya bertanya, apakah setiap malaikat tahu tentang masa lalu, masa depan, dan rahasia-rahasia tersembunyi? Ia menjawab, iya. Saya bertanya, kenapa manusia tidak bisa melihatnya? Ia menjawab, manusia hanya bisa melihat di dalam alam rasional mereka, di dalam akal sehat atau logika mereka. Di luar itu mereka tidak bisa melihatnya, mendengar, atau memahaminya. Sehingga hal-hal di luar nalar atau yang tidak masuk akal tidak bisa masuk ke dalam pikiran manusia secara natural. Saya bertanya, jadi maksudnya tanpa pertolongan supranatural dari makhluk astral, manusia tidak bisa melihat, mendengar, atau mengerti hal-hal yang berada di luar nalar? Ia menjawab, ya. Lalu saya bertanya, jadi past and future itu ada di alam lain? Ia menjawab, tentu saja. Kalau ada yang bertanya bagaimana rupa Lucifer, saya akan jawab, dia berambut pirang, rambutnya sebahu, dia tinggi, kulitnya putih, dan dia tidak pernah kelihatan friendly ya, tapi dia tetap yang paling ganteng ya, walaupun gak friendly tapi ganteng. Pada saat saya melihat ke dalam bola matanya yang biru itu, saya seperti tersedot ke dalam pusaran air yang sangat kuat. Saya tidak mampu melawannya. Kekuatan manusia manapun tidak bisa melawannya. Sepertinya Lucifer memiliki kemampuan memikat lawan bicaranya tanpa ampun. Orang mudah sekali untuk dipikat oleh daya tariknya. Ia memiliki daya tarik magis yang sangat kuat, seperti dihipnotis rasanya. Demikianlah pembahasan hari ini. Kita akan lanjutkan dengan topik yang berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.